kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz. Nah, pemirsa, sekarang kita masih dalam suasana Ramadan ya. Gimana ibadahnya pemirsa? Semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, mungkin nggak ya ketika kita dihadapkan pada suatu keuntungan yang besar di depan mata kita malah merugi? Seperti halnya bulan Ramadan pada kali ini, mungkin nggak ya pahala besar yang seharusnya kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini malah akhirnya kita berujung rugi. Nah, tentu hal ini tidak kita inginkan ya pemirsa. Kemudian kemungkinan di atas insya Allah kita akan jawab dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz kali ini dengan tema Ramadan yang merugi. Mungkin nggak ya dengan Ustadz kita, Ustadz Rashid Al-Jundi Al-Syafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, kita sedang berada di ketinggian Kabupaten Solo ya Ustadz ya? Masya Allah. Luar biasa indah ternyata Ustadz, pemandangan Gunung Talang dan juga suasana sejuk. Alhamdulillah. Ustadz, terkait dengan tema kita Ustadz, Ramadan yang merugi. Tema kita ini kan ibaratkan ayam mati di lumbung padi nih Ustadz. Iya. Maksudnya yang rasanya nggak mungkin terjadi, namun ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi gitu Ustaz. Betul. Nah, mungkin nggak Ustaz ketika kita berada di bulan Ramadan yang dihadapkan dengan berbagai pintu-pintu keberkahan dan juga pintu-pintu pahala yang bisa kita dapatkan, kita malah merugi, mungkin nggak Ustaz? Baik. Kalau seandainya ditanya mungkin atau enggak, jawabannya mungkin. Dan sangat mungkin sekali. Nah. Ya. Bagi siapa kan seperti itu. Jadi sangat mungkin seseorang berada di bulan Ramadan namun dia merugi. Ya, sama halnya dengan orang hidup, Allah telah turunkan Al-Quran, Allah telah utus seorang Rasul. Mungkin nggak manusia ini merugi? Jawabannya sangat mungkin sekali. Ya, karena apa? Karena kebanyakan manusia memang zalum. Dia zalim, kemudian jahul, dia jahil. Maka itu adalah kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia seperti itu. Jadi tentu kita tidak mau termasuk daripada orang-orang yang banyak ini. Iya. Maka kerugian itu sangat mungkin didapatkan bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Nah. Sebagaimana seseorang ketika dihadapkan kepada urusan dunia, ketika dihadapkan antara dua pilihan, dia menempuh jalan ke kanan, dia akan mendapatkan keuntungan. Sementara dia berdiri saja di tempat dia tidak mendapatkan apa-apa. Atau dia berjalan ke kiri, justru dia mendapatkan kerugian yang banyak. Maka yakin dalam urusan dunia orang akan lebih memilih jalan ke kanan. Kenapa? Karena dia memandang jalan yang akan dia tempuh ini, kiat-kiat yang akan dia lakukan ini akan mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Itu kalau dalam urusan dunia. Tapi mungkin nggak orang merugi dalam urusan dunia? Mungkin juga. Terlebih lagi urusan akhirat, terlebih lagi urusan ibadah, ya. Maka intinya kita tidak mau. Kita rugi, kita tidak mau termasuk daripada orang-orang yang merugi tadi. Nah, Ustaz, berarti kemungkinannya ada ya, Ustaz? Dan kemungkinannya besar. Nah, kemungkinannya besar, Ustaz. Dan kemungkinan besar sekali. Nah,
Terus Ustaz, terkait dengan kerugian di bulan Ramadan ini, Ustaz, Ana teringat salah satu potongan hadis dari Abu Hurairah, yakni raghima anfu 'abdin dakhala alaihi ramadanu falam yughfar lahu. Nah, Merugi yang dimaksud dalam hadis ini sebenarnya yang bagaimana nih, Ustaz? ya. Jadi hadis ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah, kemudian di khutbah itu beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ya. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi? Maka di antara yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Jibril. Jibril mengatakan, raghima anfu mri'in man dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Maka celaka atau rugi seseorang yang bertemu dia dengan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maksudnya apa? Kerugian di sini adalah kerugian akhirat, bukan kerugian dari sisi dunia. Maksud kerugian di sini adalah seseorang tidak mendapatkan pahala yang banyak. Justru yang dia bawa adalah dosa. Berarti dia rugi. Ya. Kalau orang Minang mengatakan jankan kasamo, Ya. jankan karugi samo saja, balik pokok sindak. Iya. Maka ini bagus dari sisi makna bagus kalau seandainya kita terapkan ini pada urusan akhirat kita. Jangankan rugi, kita mau seimbang dengan orang saja kita tidak mau. Kita mau sama dengan orang kita tidak mau. Maka jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang diaminkan oleh Nabi SAW melalui doa Jibril. Jadi Jibril berdoa kemudian diaminkan oleh Nabi SAW. Nah, kenapa seorang dikatakan rugi berjumpa dengan Ramadan namun dia tidak diampuni? Karena pada hakikatnya bahwa Ramadan ini adalah Ramadan bulan ampunan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap malamnya dan membebaskan setiap malamnya orang-orang dari penduduk dari neraka. Nah. Ya. Nabi sallallahu mengatakan, "Inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadan utaqa minan nar." Sesungguhnya Allah memiliki pada setiap malamnya orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Setiap malam. Ya. Tentu kita katakan rugi. Kenapa? Karena ini keuntungan sudah jelas di depan mata. Kenapa dia tidak mencoba untuk melakukan hal-hal yang akan menyebabkan dia terbebas dari api neraka Allah Ta'ala? Itu yang pertama. Ampunan Allah terbuka lebar, dia tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan, ya, Nabi mengatakan, laqad ja'akum syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Tuftahu fihi abwabul jinan. Dibukakan padanya pintu-pintu surga. Maknanya apa? Berbagai macam pintu kebaikan mudah dikerjakan. Ya. Amalan-amalan saleh terbentang luas. Sehingga orang bisa mengerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa tughallaqu fihi abwabu an-niran. Dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maknanya apa? Kesempatan untuk melakukan keburukan sempit. Tidak mungkin. Dalam hadis dikatakan, dan akan dibelenggu maradatu asyayatin. Dibelenggu maradatu asyayatin, para ulama kita mengatakan petinggi-petinggi syaitan. Petinggi-petinggi syaitan. Artinya syaitan-syaitan yang handal ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan mestinya orang di bulan Ramadan banyak ibadah, banyak melakukan kebaikan, banyak beristighfar, ya, banyak melakukan amalan saleh dan tidak melakukan amalan keburukan. Mestinya Ramadan seperti itu. Tapi kok sebaliknya? Nah, itu saya. Ibadah tidak, ya, keburukan dikerjakan, maksiat berjalan begitu saja seperti biasanya. Maka kita katakan ini orang yang merugi. Ya, merugi. Ya, seperti tadi
Habib umpamakan ini ayam di lumbung padi. Mestinya apa? Ketika dia lapar dia bisa makan. Tapi kenapa dia mati? Karena kelaparan. Ya rugi. Dia bisa mengambil kesempatan yang besar ini untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka, tapi dia tidak lakukan, maka dia rugi. Nah, seperti itu. Nah, Ustaz. Tadi sedikit menyinggung tentang dibelenggunya syaitan ya, Ustaz. Ya. Ini yang dibelenggu ini adalah setan-setan yang gembong-gembong ya, Ustaz. Ya. Tapi yang kecil-kecilnya masih Yang dilepas kecilnya masih. Nah, dan syaitan ini, Habib, adalah sifat sebenarnya. Sifat bagi siapa saja yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan itu mungkin ada dari kalangan manusia. Kalau seandainya manusia itu memang membangkang kepada Allah, suka bermaksiat, maka dia syaitan dari kalangan manusia. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nas ya. Nah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi syaitan yang memberikan waswas itu bukan syaitan dari kalangan jin saja, tapi dari kalangan manusia juga. Juga ada. Nah, maka syaitan di bulan Ramadan itu mungkin lebih banyak syaitan manusia. Nah, sehingga apa? Sehingga kita nampak di bulan Ramadan, terutama di zaman sekarang ya, sebagian anak muda tidak malu dia untuk tidak berpuasa. Iya. Ya, dianggap ini perkara yang enteng. Iya. Dia minum di tengah khalayak ramai, dia merokok ya. Dan ini mestinya kan tidak dilakukan bagi orang yang memiliki rasa malu. Tapi ini sudah syaitan sudah. Syaitan dari kalangan manusia, dia tidak peduli lagi. Itu pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua maknanya adalah syaitan itu memang dibelenggu, akan tapi apa? Manusia ini memiliki hawa nafsu. iya. Sehingga tugas dia apa? Tundukkan hawa nafsu, jangan diperturutkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya hawa nafsu itu tidak mau melakukan ibadah. Maka Allah sifati hawa nafsu itu apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan. Iya. Itu fitrah. Makanya apa? Hawa nafsu ini diikat dengan syariat. Ya, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Kalau hawa nafsu ini dilepaskan, maka tidak ada perbedaan antara manusia dan binatang. Iya. Maka seperti inilah ya, makna daripada syaitan dibelenggu. Nah, kita katakan tadi di antara maknanya adalah gembong-gembong syaitan dari kalangan jin, pemimpin-pemimpin mereka, atau maknanya syaitan benar-benar dibelenggu, namun ada syaitan yang berwujud manusia. Itu dia. Nah, Ustaz, salah satu tradisi yang sering kita lihat di bulan Ramadan ini adalah, terutama di kalangan anak muda ya, Ustaz, adalah ngabuburit gitu, Ustaz. Nah, kalau kita searching di internet, ternyata ngabuburit itu asal katanya dari bahasa Sunda nih, Ustaz. Ya. Yang kalau di dalam bahasa Sundanya adalah ngalantung, ngandagoan, burit gitu. Yang artinya adalah bersantai menunggu di waktu sore. Ya. Nah, tradisi ini kan sering terjadi sebelum berbuka gitu, Ustaz. Nah, pandangan agama kita sendiri terhadap kebiasaan ini sebenarnya apa saja sih, Ustaz? Maksudnya bagaimana pandangan agama kita terhadap tradisi ngabuburit ini, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Baik. Mungkin dari sisi makna mungkin tidak ada permasalahan, santai di waktu sore menunggu waktu berbuka, tidak ada masalah. Cuman realita yang terjadi ini, orang sibuk dengan menunggu waktu berbuka ini, mau jalan ya, beli apa namanya takjil ya, macam-macam lah, nongkrong di pinggir jalan, di pinggir laut ya, menikmati senja kata mereka kan. Maka kalau hanya sekedar itu saja rugi dia. Kenapa demikian? Karena dakwah atau doa orang yang berpuasa itu mustajab. Terlebih lagi ketika dia akan berbuka puasa. Nah, maka mestinya apa? Sebelum berbuka puasa itu orang tidak sibuk lagi mencari takjil, cola, ya, minuman ini, minuman itu, gorengan, segala macam. Ketika akan masuk waktu berbuka, maka dia banyak doa. Dia angkat kedua tangannya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kalau seandainya ini sesuai syar'i, dalam artian apa?
seorang wanita pakai jilbab, dia pergi pakai mahram. Tapi kita lihat anak-anak muda zaman sekarang. Iya, iya. Berpacaran, berbonceng-boncengan, ya, berdua-duaan. Ini kan lebih haram lagi. Terus apa guna dia berpuasa kalau seandainya dia tidak bisa menundukkan hawa Nafsu. nafsu? Nah, maka secara kata atau secara istilah ini tidak dipermasalahkan. Iya. Cuman secara apa yang terjadi di lapangan, nah ini bermasalah. Nah, Ngabuburit ini identik dengan apa? Seorang laki-laki berboncengan, ya dia bersantai, lihat pemandangan, menunggu waktu maghrib. Nah, atau ada istilah bukber. bukber. Nah, ini Buka juga bersama ya? buka bersama. Ini pun identik dengan kelalaian-kelalaian. Iya. Bagaimana seorang ketika berbuka bersama itu sholat maghrib tidak dihiraukan. Yang penting Lalai bagi gitu, mereka adalah kumpul, ngobrol, bercerita, nongkrong-nongkrong. Orang adzan maghrib, dia berbuka. Dia lanjutkan itu sampai Jelang habis waktu Isya. maghrib. Dia tidak sholat maghrib. Maka ini kan kekeliruan. Tidak dilarang orang untuk berbuka bersama. Tapi ingat, Batasan-batasannya. batasan-batasannya. Ada aturan-aturan yang diberikan di dalam syariat kita. Tidak dilarang seorang untuk ngabuburit tadi. Tapi ingat, ya, jangan sampai ini memalingkan kita dari ibadah yang besar. Itu berdoa ketika menjelang berbuka puasa seperti itu. Terkadang kan selama kita berpuasa ini kan capek ya, Ustaz, ya. Mulai dari setelah sahur kita menahan hawa nafsu kita, haus dan lapar kita. Terkadang ketika lelahnya datang berpuasa itu, Ustaz, bawaannya mau tidur, Ustaz. Ya. Mau tidur. Mulai tidur dari menjelang siang sampai sore, nanti bangunnya sebelum berbuka gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya kan tidur kan boleh, Ustaz, ya? Boleh. Namun kalau seandainya tidurnya begini gimana nih, Ustaz? Ya. Jadi memang semua orang yang berpuasa itu merasakan itu. Lapar, capek, lelah, ya. Dia mesti merasakan. Kan tidak ada orang yang berpuasa mengatakan alhamdulillah. Kenyang, tidak haus, gitu kan? Tidak ada. Itu muttafaq, sepakat. Orang-orang yang berpuasa mengatakan baru dita, ya kan? Normalnya Haus. begitu ya, Ustaz? Normalnya begitu. Nah, ketika dia lelah, tidak masalah dia istirahat. Ketika dia mengantuk, tidak apa-apa dia tidur. Ya, cuman yang jadi masalah kalau seandainya siang Ramadan itu dihabiskan untuk tidur. Itu yang masalah. Dan dibantu lagi dengan hadis yang mungkar. Bahwasanya tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, ini, Ustaz. Akhirnya apa? Orang-orang yang bodoh memahami bahwasanya ya sudah, saya tidur saya Tidur nanti aja, dapat kan ibadah. berpahala. Dapat pahala. Maka kita katakan tidak seperti itu. Iya. Ya. Jadi ada kalanya tidur orang yang berpuasa itu mendapatkan ibadah. Nah, kapan? Kalau seandainya memang tidur itu dia niatkan pertama ibadah, kemudian dia niatkan tidur ini adalah sebagai wasilah agar dia bisa kuat di dalam beribadah. Di malam hari nantinya. Malam hari. Makanya tatkala 10 hari terakhir Nabi itu kalau siang istirahat, Iya, iya. malamnya dihidupkan. Iya. Nah, seperti itu. Kalau kita zaman sekarang tidur ya, siangnya, malamnya begadang tanpa ibadah. Iya. Nah, seperti itu rutinitas. Nah, maka pantas saja tadi Iya. kita katakan, mungkin enggak orang merugi? Mungkin. Ya, sangat mungkin sekali. Nah, Masa dihabiskan waktu siangnya untuk tidur. Bahkan Habib, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Iya, Bagaimana kaum muslimin itu berperang sementara mereka sedang berpuasa. Dan sedang itu tidak berpuasa dan menghalangi, berperang gitu ya, Ustaz? tidak menghalangi mereka untuk berpuasa. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Begitu kuatnya keimanan para Begitu sahabat kuatnya gitu ya, Ustaz? keimanan para sahabat. Itu katakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Majalis Ramadan. Ya, disebutkan bahwasanya memang para sahabat itu melakukan perang Badar itu di bulan Ramadan. Iya. Nah, Syekh menyebutkan bagaimana ini dengan kondisi kita? Tidak berperang, cuaca Masya Allah. Kalau kita Indonesia ya stabil ya. Ya, Walaupun kita alhamdulillah. mengatakan panas, tapi tidak sepanas Di Saudi, negara gitu. Timur Tengah, gitu kan. Nah, masih juga mengeluh, masih juga mengatakan letih, lelah, masih juga bermalas-malasan. Nah, malu kita dengan para sahabat. Para sahabat dulu tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tapi apa? Mereka berjuang. Iya. Itu tidak menghalangi mereka untuk beraktivitas. Justru apa? Ketika dia tetap melakukan aktivitas dia, itu akan mendatangkan banyak pahala dan pahalanya lebih besar.
lebih besar pahalanya. Masya Allah. Jadi jangan sampai pagi tidur, siang tidur, Ya, malam tidur juga. Malam tidur juga. Nah, Kalau Ustaz. seandainya dia tidur misalnya dia tidur habis syuruk misalnya kan, dia tidur istirahat, nanti siang dia bangun sholat Ya. zuhur, kemudian dia kegiatan, kemudian sampai dia waktu berbuka, kemudian malamnya dihabiskan untuk ibadah, tidak masalah. Nah, Ustaz, tadi malam mulai dari ba'da maghrib sampai subuh saya tidak tidur, sehingga siangnya digunakan untuk tidur, tidak masalah. Berarti apa? Sebagai wasilah untuk kuat beribadah di malam hari. Nah, tapi kalau seandainya tidur kemudian malamnya begadang tidak manfaat, tentu ini sangat merugi. sangat merugi. Iya. Seperti itu. Nah, Ustaz, terakhir nih Ustaz, motivasi dan juga nasihat agar kita lebih bisa bersemangat serta istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ini, Ustaz. Baik. Jadi bagaimana agar kita istiqamah dalam menjalankan ibadah puasa ini? Yang pertama, tidak bosan-bosannya kita ingatkan untuk ikhlas. Nah. Kemudian yang kedua, untuk banyak-banyak bersyukur sebenarnya. Kenapa? Karena di antara sekian banyak orang yang di antara sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, Allah pilih kita sebagai seorang muslim. Iya. Di antara banyaknya orang muslim, Allah pilih kita sebagai orang yang berpuasa. Di antara banyaknya orang berpuasa, Allah pilih kita mungkin orang-orang yang benar-benar menjalankan puasa, menjaga batasan-batasan yang Allah berikan. Maka bersyukur, ikhlas, kemudian banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mudahkan. Kemudian senantiasa merasa bahwasanya ibadah puasa yang dikerjakan ini belum lagi cukup untuk membalas nikmat Allah. Ya, Allah hanya menyuruh kita menahan lapar dan haus selama 1 bulan. Di 11 bulan yang lainnya boleh makan. Iya. Kan berarti nikmat Allah atas diri kita pada 11 bulan ini banyak. Banyak ya, Ustaz. Sementara Allah hanya meminta dari kita untuk sebulan saja menahan lapar dan haus. Maka berarti apa? Sebulan ini yang kita kerjakan, hendaknya kita merasakan semaksimal apapun saya ibadah, Iya. itu belum ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah yang begitu banyak. Nah, yang kita rasakan berbagai macam nikmat lah. Kemudian bagaimana seorang agar bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah Ramadan? Ya, di antaranya mungkin dia cari lingkungan yang baik. Ya, kalau seandainya ada di masjid, dia suatu masjid, di sana orang-orangnya membaca Al-Quran, ya, menjaga lisan, berzikir, ya, maka dia pergi ke sana. Nah, kenapa? Karena manusia ini adalah anak lingkungan. Bagaimana lingkungan, maka seperti itu dia. Dia tinggal di lingkungan yang tidak mengagungkan bulan puasa, maka dia akan seperti itu. Kemudian di antara kiat agar seorang bisa istiqamah dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan adalah mulai melakukan ibadah itu secara kontinu walaupun sedikit. Misal nih, kita pada Ramadan sebelumnya ini atau kita belum bisa baca Al-Quran, maka targetkan saja di Ramadan ini saya bisa baca Al-Quran. Jangan khatam dulu targetnya. Targetkan sedikit-sedikit, berangsur-berangsur, ya, dicicil, ya, selangkah demi selangkah. Maka di antara itu bentuk istiqomahan seperti itu. Yang kita khawatirkan apa? Ketika dia datang sekaligus, dia akan pergi sekaligus. Nah, maka ketika orang terlalu ngoyo, ya, sementara dia tidak ada kemampuan, dia ngoyo seperti itu, dia paksakan, akhirnya apa? Dia futur. Nah, belum lagi sampai Ramadan berakhir dia sudah mengakhiri dahulu. Kemudian di antara kiat yang lainnya adalah memperbanyak doa, minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah. Ya, karena Allah yang memberikan kemudahan, Allah yang memberikan kekuatan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memaksimalkan Ramadan ini, agar kita termasuk hamba-hamba yang terbebas dari api neraka, hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu beberapa kiat banyak, ya. Cuman mungkin ini kiat-kiat yang sangat penting sekali. Yang pertama tadi kita katakan ikhlas, kemudian jangan lupa banyak bersyukur, cari teman lingkungan yang baik, kemudian
mulai dari ibadah yang sedikit demi sedikit, yang penting continue, Nah, yang penting berkelanjutan. ya. Ya, karena ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, Nabi mengatakan inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling rutin walaupun sedikit. Nah, Walaupun sedikit. ya. Kemudian yang terakhir tadi kita sampaikan, agar istiqamah di dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini adalah seseorang banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berikan kekuatan, agar Allah berikan kemudahan, agar Allah berikan pertolongan supaya dia bisa total dalam beribadah, total di dalam menjaga hawa nafsunya. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah kita telah sedikit mengupas tentang bagaimana kiat kita agar menjalani bulan Ramadan agar tidak merugi. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi bermanfaat bagi kita semua jika kita praktekkan atau kita laksanakan dalam kehidupan kita, terkhusus di bulan Ramadan saat kita berpuasa. Sampai bertemu dalam episode selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.